Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi teks pada Microsoft Excel. Nah, kali ini kita akan belajar tentang fungsi tanggal dan waktu. Ya, adik-adik di rumah langsung bisa mempraktekkannya. Langsung buka Microsoft Excel-nya. Ya, diikuti bagaimana cara membuat tabel. Nah, dalam praktikum ini, saya rasa sangat mudah, ya. Sangat cocok bagi adik-adik yang sedang belajar tentang Microsoft Excel untuk tingkat sekolah SMP. Nah, setelah kita berikan judul, fungsi tanggal dan waktu, langsung kita membuat tabelnya. Ya, di sini pada kolom pertama, langsung kita isikan rumus. Kemudian kolom B kita bisa isikan di sini tanggal dan waktunya. Di kolom C ini kita berikan hasil. Ya, ini bisa kita sesuaikan seberapa besar ukuran tabel yang kita inginkan. Nah, adik-adik bisa ikutinya ya. Tulisannya bisa juga disesuaikan dengan berapa ukuran yang kita inginkan. Nah, dalam tabel atau dalam kolom rumus ini adalah rumus yang sangat sederhana, yang sudah familiar sekali, yang sudah kita tahu dalam sehari-hari ya, bahasanya ini mudah dimengerti. Yang pertama itu ada date, month, day, years, today, no. Ada days 360. Ya, itu adalah fungsi dari tanggal. Ya. Nah, pada kolom tanggal dan waktu ini bisa kita isikan sesuai dengan format dalam ketentuan Microsoft Excel sendiri. Kadang di komputer adik-adik sekalian formatnya ada yang dimulai dari day terlebih dahulu ataupun bulan terlebih dahulu. Nah, di contoh ini kita bisa lihat years terlebih dahulu yang diminta diinputkan. Ya, years, kemudian bulannya. Setelah kita isikan bulan, kita isikan harinya. Oke, di enter langsung ya, tampil itu tanggalnya. Nah, di dalaman di sini bisa kita isikan suka kita sama dengan month. Dalam memfungsikan fungsi di Microsoft Excel, jangan lupa ya teman-teman untuk memakai sama dengan supaya dikenal oleh Microsoft Excel sendiri. Nah, di dalam D ini bisa kita menggunakan tanggal yang sama ya, supaya nanti bisa kita lihat. Kalau D itu dia akan menampilkan informasi tentang harinya. Ya, diambil dari kolom B baris ke-6. Years juga demikian. Yang sama dengan years, buka kurung salian numbernya itu diambil dari kolom B baris ke-7. Oke. Di enter. Hasilnya 2020.
Rumus today artinya untuk menampilkan tanggal hari ini. Cukup dengan sama dengan today, buka kurung, tutup kurung, enter. Siap ya? Rumus no sama dengan no, buka kurung, tutup kurung. Nah, dalam fungsi no ini adalah dia akan menampilkan tanggal sekaligus waktunya. Kita perhatikan di rumus days 360 adalah untuk menampilkan atau mencari selisih hari antara dua tanggal. Di sini kita udah menambahkan satu kolom lagi supaya kita bisa menginputkan dua tanggal. Di kolom pertama, misalnya kita masukkan tanggal 13 bulan 1 tahun 2020. Kemudian perlu kita tambahkan di kolom kedua itu adalah tanggal kedua, tanggal 13 bulan 5 2020. Jadi ini akan dihitung ya selisihnya dari kedua tanggal tersebut. Sama dengan days 360 buka kurung serial number diambil dari kolom B baris ke-10 titik koma C kolom C baris ke-10 enter. Oke. Kalau ada kesalahan coba kita perhatikan di mana yang ada kelirunya. Buka kurung. Oh ya, di siap 360. Oke, enter ya. Langsung dapat terhitung dia 120. Ya, dari tanggal tersebut yang dihitung. 13 bulan 1 2020. Misalnya kita mau menggantikan tahunnya 2009, dia akan berubah 480. Dia akan menghitungkan selisih hari antara kedua tanggal tersebut. Kita lanjutkan rumus waktunya. Itu ada jam, ada menit, ada detik. Selanjutnya itu ada waktunya. Sebelumnya kita bisa memperbaguskan tabelnya. Ya, digabungkan antara dua kolom itu. Bisa kita lihat di sini, kita pilih merge and center. Ya, untuk menggabungkan dua kolom menjadi satu, menghilangkan barisnya. Selanjutnya kita blok, kita pilih all border supaya ini terlihat tabelnya. Ya, sudah rapi. Ini juga bisa kita sesuaikan. Kita ambil posisi di tengah. Nah, di dalam hours ini dia akan menampilkan informasi tentang jam. Ya. Di kolom ini, kolom waktunya bisa kita isi di sini jam, formatnya itu dimulai dari jam, menit, dan detik. Jam, menit, dan detik. Oke. Rumusnya sama dengan hour. Serial nomornya itu diambil dari kolom B baris ke-11 sama dengan 20 ya. Jelas di situ dapat kita lihat jamnya itu menunjukkan pukul 20.
Sedangkan menitnya itu sesuai data yang ditampilkan di selnya tersebut adalah menit 5. Ya, benar ya. Second di sini dia akan menampilkan informasi tentang detiknya, berapa detiknya. Diambil dari kolom B baris ke-11 yaitu 10. Benar ya? Selanjutnya kita memfungsikan fungsi time. Waktu itu formatnya dimulai dari jam. Ini bisa kita contohkan, misalnya kita masukkan jam 18 ya, titik koma. Langsung muncul ya. Sini 6, jam 6 lewat 5. Baik adik-adik, ini saya rasa sangat mudah ya praktikum kali ini. Selamat mengerjakan. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan di kolom komentarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.